tentang PWK ya disingkatnya. Iya, benar banget, Kak. Nah, PWK ini khususnya di UGM gitu ya, secara garis besar seperti apa? Nah, untuk perencanaan wilayah dan kota di Universitas Gadjah Mada ini berada Hmm. di bawah Fakultas Teknik. Nah, Hmm. perencanaan wilayah dan kota ini tuh adalah ilmu yang menjadi irisan antara teknik sipil dan Hmm. juga arsitektur, di mana kita banyak Hmm. merencanakan hal-hal terkait keruangan. Jadi untuk teman-teman misalkan nih, kadang kepikiran nggak sih, siapa sih orang-orang yang merencanakan atau ngeplan jalan-jalan di kota-kota di Indonesia ataupun permukiman maupun perkantoran di Indonesia tuh siapa sih orang yang memegang peran andil besar dalam hal-hal Hmm. tersebut? Jawabannya adalah para perencana, itu perencana wilayah dan kota, kayak gitu Kak. Oke, jadi tadi disebutkan ada irisan dari teknik sipil sama arsitektur juga gitu ya. Benar Oke, sekali. nah tahu di UGM ini ada jurusan pembangunan wilayah juga gitu. Nah, itu sama Iya. nggak sih sama PWK? Tentunya berbeda. Untuk pembangunan wilayah Hmm. sendiri itu lebih menekankan terhadap analisis. Jadi banyak sekali analisis yang mungkin bisa dikatakan lebih teknis daripada perencanaan wilayah dan kota, di mana mereka akan Hmm. mengkaji wilayah baik dari segi kependudukan, sosial, ekonomi Hmm. lebih mendalam. Sedangkan untuk perencanaan wilayah dan kota, kami juga melakukan hal tersebut, tapi kami Hmm. lebih menekankan atau ditekankan kepada tahap perencanaan. Jadi kita Hmm. lebih banyak ke outputnya. Kalau misalkan hasil analisisnya mungkin dari teman-teman PW, pembangunan wilayah, dari sana kita bisa mengkaji dan menentukan kebijakan apa sih yang harus dibuat, infrastruktur apa yang harus dibuat Hmm. dari suatu kota maupun wilayah, gitu Kak. Oke. Nah, berarti outputnya lebih banyak gitu ya, kalau dari PWK ya. Yoi, bener banget. Oke. Nah, tadi kan jadi ada irisan teknik sipil dan arsitektur itu berarti banyak hitungannya gitu di jurusan ini. Nah, untuk PWK UGM mungkin ini Hmm. agak berbeda kali ya, dan saya juga kurang tahu dengan PWK-PWK dari universitas lain. Kalau di PWK Hmm. UGM sendiri, hitungan itu ada di semester pertama, namanya matematika untuk perencanaan. Dan itu Hmm. bisa dibilang matematikanya sangat mendasar, kayak apa namanya tuh, kalkulus-kalkulus dasar, dan Hmm. nanti ada sedikit kimia, sedikit fisika, dan sedikit biologi. Tapi Hmm. kami mempelajari Mafiki itu tuh hanya sebagai landasan untuk menentukan perencanaan yang akan dibuat. Kayak gitu, Kak. Hmm. Oke, jadi matematika, fisika, kimia itu di dasar aja gitu ya. Yoi, benar banget. Hmm. Oke, memangnya mata kuliahnya tuh ada apa aja sih? Selain Uh, matematika, fisika, kimia itu ya? nah, selain Mafiki B itu, kita sebenarnya lebih menekankan terhadap designing. Jadi mungkin buat teman-teman nih, sekarang kan lagi zamannya ala-ala estetik dan sebagainya ya, Kak. Ini Hmm. PWK adalah tempat yang paling tepat apabila teman-teman mencari hal tersebut, tapi masih ingin ada hal-hal yang berbau eksakta. Kebetulan nih kalau Hmm. di PWK sendiri itu memang selalu dilibatkan untuk menjadi anak-anak designing. Jadi kebanyakan hal-hal designing dari kepanitiaan di UGM itu banyaknya anak PWK, dan selain tadi ada hal-hal yang berbau desain, kami juga mempelajari mengenai teori sosial kependudukan, ekonomi, hukum, Hmm. manajemen. Jadi bisa dibilang kami adalah jurusan teknik yang sosial. Iya, seperti Oke. itu Kak. Iya, Karena belajar ada sosial-sosialnya lah gitu ya. iya benar sekali Kak. Kalau tadi sebutkan juga ada designing gitu ya. Itu pakai aplikasi atau gimana nih? Nah, untuk di perencanaan wilayah dan kota UGM sendiri, untuk mempelajari hal seperti designing ataupun Hmm. software-software yang mendasar di PWK itu ada pelatihannya. Namanya pelatihan perencana Hmm. muda. Jadi di semester awal-awal masuk PWK UGM itu akan ada bimbingan dari kakak tingkat dengan cara Hmm. yang apa ya, fun gitu ya Kak. Mulai dari software dengan untuk mempelajari software-softwarenya. Di sana ada SketchUp, ArcGIS, Photoshop atau CorelDRAW dan lain-lain. Dan ini cukup membantu teman-teman PWK yang baru masuk PWK untuk mempelajari hal Hmm. tersebut, karena kebanyakan mungkin masih banyak yang ekspektasinya masuk PWK tuh apa ya, fisika banget, kimia banget, matematika banget. Wah, mungkin nanti akan teriris gitu ya. Ini ternyata Hmm. lebih banyak hal designing dan perencanaan kayak gitu Kak. Oke, berarti difasilitasi juga gitu ya sama kakak tingkatnya ya? Ya, benar sekali Kak. Oke, nah terus pasti yang namanya teknik
perteknikan gitu ya, jurusan perteknikan nggak jauh dari yang namanya praktikum gitu ya. Yoi. Praktikumnya ada apa aja di PWK? Nah, untuk di perencanaan wilayah dan kota sendiri, praktikumnya bisa dibilang adalah studio. Studio ini cukup menyenangkan ya, Kak, karena PWK itu identik dengan berjalan-jalan, jalan-jalan. Jadi buat teman-teman, iya, kami itu merencanakan sebuah kawasan, kota, dan wilayah, langsung studi kasusnya ke lokasinya. Jadi misalkan nih, di studio kawasan, karena di Yogyakarta, kebetulan saya orang Bandung, saya kuliah di Jogja, itu kayak plus-plus banget nih kuliah tapi sambil jalan-jalan. Di sana kami menganalisis dan melakukan penelitian di kawasan. Apabila kita ada studio kota juga sama, kota dan wilayah, kita akan datang ke kota atau wilayah yang dituju. Misalkan saya kemarin mendapatkan di sekarang di Kabupaten Pemalang, itu akan ada wawancara dengan bapedanya, dinas-dinasnya, dan sebagainya. Dan di sana sebenarnya lebih benar-benar kerja di nanti masa depan sebagai anak PWK itu akan terasa karena memang melakukan survei di studio itu adalah cerminan dari nanti kita bekerja di lapangan kerja atau di pemerintahan maupun bidang-bidang lain yang ada kaitannya pekerjaannya dengan PWK UGM. Kayak gitu, Kak. Oke. Nah, sejauh ini gitu ya, praktikum yang paling berkesan buat kamu gitu, praktikum apa? Tentunya paling berkesan adalah studio karena itu jalan-jalan, benar-benar jalan-jalan dan memberikan insight bahwa perencanaan nih, merencanakan sebuah kota, kawasan, wilayah itu benar-benar dilakukan matang-matang dan harus langsung terjun ke orang yang akan mendapatkan dampak terbesar dari perencanaan itu, yaitu masyarakat. Dan itu adalah hal yang mungkin teman-teman teknik yang lain itu nggak rasakan gitu. Jadi ketika kita ke lapangan, yang lain mungkin kan misalkan teknik-teknik lain benar-benar yang teknikal infrastrukturnya. Sedangkan kami benar-benar wawancara ke masyarakat inginnya apa, masyarakat butuhnya apa. Di sana kami tampung pendapatnya itu sebagai data dan kami lakukan analisis sehingga terjadi atau terbentuklah rencana yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Kayak gitu. Oke, jadi memang langsung bersentuhan sama masyarakat juga ya kalau di jurusan PWK ini. Oke, nah terus tugas-tugasnya mungkin tadi kan ada laporan praktikumnya barangkali ya? Yoi, Kak, bener banget. Tugasnya biasanya ada apa aja? Nah, sebenarnya untuk tugas di PWK UGM ini berbeda dengan teknik-teknik yang lain, di mana misalnya di teknik yang lain tuh biasanya tugasnya laporannya itu setiap minggu pasti ada. Sedangkan untuk di PWK sendiri tugasnya itu lebih ke dalam satu semester itu akan ada tugas akhir berbentuk laporan. Dan di PWK sendiri untuk tugas sendiri itu tugasnya adalah tugas kelompok. Biasanya untuk kelompoknya satu semester akan selalu bersama dengan kelompok-kelompok itu, dan itu merupakan cerminan bagaimana nanti kita bekerja di lapangan kerja, karena memang PWK itu identik dengan kerja kelompok. Jarang banget pekerjaan di PWK UGM ini atau tugas-tugasnya itu yang kesannya adalah tugas individu, Kak. Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong-nongkrong sambil ngerjain tugas, PWK bisa dibilang jawabannya. Oke. Karena memang banyak tugas kelompoknya gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Dulu nih waktu 2018 apa sih yang jadi alasan kamu sampai akhirnya milih PWK di UGM? Ini jujur-jujuran atau enggak nih, Kak? Kalau saya sendiri sih karena orang Bandung mungkin tahu pilihannya ini apa, tapi pemilihan PWK UGM ini karena memang UGM terletak di Yogyakarta yang notabene merupakan universitas yang bisa dibilang kerakyatan sekali ya, Kak. Dan itu untuk pemilihan PWK sendiri memang saya dari dulu udah concern tentang hal-hal kekotaan. Karena di PWK sendiri tidak hanya belajar tentang keruangan, tapi banyak sekali pilihan-pilihan atau peminatannya seperti ada transportasi, permukiman, lalu ada juga perencanaan kebencanaan, ada perencanaan sungai dan sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik karena kompleksitasnya itu menantang gitu, Kak. Yoi. Oke, jadi mencari tantangan gitu ya kuliahnya ya. Ya, benar sekali, Kak. Oke, nah tadi disinggung tentang konsentrasi ya. Ada beberapa konsentrasi tadi disebutkan. Nah, boleh dijelasin nggak masing-masingnya seperti apa? Nah, jadi untuk di PWK UGM sendiri, kalau nggak salah ada 10 konsentrasi keilmuan. Yang pertama seperti transportasi. Jadi transportasi ini adalah
salah satu peminatan yang memang akan mempelajari atau mengkaji mengenai transportasi. Itu biasanya teman-teman apabila ingin ngambil konsentrasi transportasi, berarti nilai transportasinya tentu harus tinggi. Lalu mengambil mata kuliah seperti perencanaan transportasi publik, perencanaan transportasi logistik, dan lain-lain. Lalu juga ada konsentrasi perencanaan pariwisata, kebencanaan, pengelolaan kota, regenerasi kota, real estate yang mungkin akan sangat menjadi ladang mencari cuan, Kak. Maaf ya, punten. Dan juga ada perencanaan tapak perumahan. Jadi di sini memang ketika masuk PWK di tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat itu udah benar-benar milih jurusannya ingin apa gitu. Seperti itu, Kak. Oke, berarti baru mau milih ya? Iya, kebetulan udah milih sih, Kak. Apa nih, milih apa? Aku sekarang lagi concernnya ke perencanaan transportasi. Tapi kalau di PWK UGM sendiri sebenarnya bisa selain itu sih, Kak. Jadi ngambil konsentrasinya bisa 2-3. Tapi nanti mungkin kalau misalkan seperti itu bakal ada mata kuliah pilihan yang nggak sesuai dengan satu konsentrasi. Jadi ya kurang optimal, tapi itu adalah pilihan dari setiap mahasiswa. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Jadi dibebaskan gitu ya sama Ya, pihak benar, prodinya. Oke. benar. Nah, terus tadi udah banyak banget nih informasi tentang jurusannya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau jalur masuknya gitu, ada apa aja nih? Nah, untuk masuk perencanaan wilayah dan kota UGM sendiri, tentunya yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, lalu SBMPTN, dan yang ketiga ujian mandiri. Nah, untuk ujian mandiri ini mungkin banyak yang belum mengetahui jenis-jenisnya, karena yang kebanyakan diketahui adalah ujian mandiri berbentuk tertulis ya, Kak. Dan kalau untuk tahun ini adalah ujian mandiri yang disisipkan nilai rapot dan juga nilai UTBK. Nah, di UGM sendiri itu ada 3 jalur tambahan yang mungkin nggak diketahui. Pertama, PBU Prestasi. Jadi itu PBU Prestasi adalah penjaringan mahasiswa baru dengan yang memiliki prestasi seperti kesenian, olahraga, dan lain-lain. Lalu yang kedua, jalur PBU Afirmasi. Ini untuk teman-teman yang tinggal di kawasan 3T. Dan yang terakhir adalah PBU kalau nggak salah yang kerjasama. Jadi untuk beberapa teman-teman yang mungkin orang tuanya bekerja di beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan UGM, itu bisa masuk atau mengikuti seleksi mandiri, ujian mandiri masuk UGM. Itu sih, Kak, mungkin yang harus di-highlight, karena saya sendiri orang Jawa Barat, nggak tahu 3 jalur itu ternyata ada. Jadi itu mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman kalau mau masuk UGM. Oke, jadi ternyata jalurnya lumayan banyak gitu ya untuk masuk UGM ya? Ya, benar, Kak. Oke, informasinya itu bisa diakses di mana nih? Khususnya untuk yang ujian mandirinya? Tentunya itu bisa diakses di laman ugm.ac.id. Itu sudah lengkap sih, Kak, sebenarnya. Cuman mungkin beberapa teman-teman banyak yang nggak ngulik sedalam itu. Biasanya baru sampai ujian mandiri yang tertulis, sudah aja. Padahal ternyata ada jalur-jalur lainnya, Kak. Ada. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang nonton, tadi udah ada pertanyaan yang masuk. Nanti akan dibacakan di akhir, ya stay tune aja. Terus kalau ada yang mau nanya lagi silakan ya. Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Tadi tentang jalur masuk. Nah, terus penerimaan seangkatan tuh biasanya berapa orang? Ini merupakan pertanyaan yang cukup krusial karena PPK UGM ini adalah jurusan yang mungkin bisa dibilang daya tampungnya sedikit ya, Kak. Dibandingkan mungkin di jurusan PWK di universitas lain, dan mungkin untuk jurusan di UGM sendiri, PWK itu untuk jalur masuknya hanya 80 orang. Mungkin dibilang banyak iya, dibilang dikit juga tidak. Dibilang banyak tidak, dibilang dikit juga tidak. Dikit karena iya, untuk SNMPTN itu kebetulan hanya menerima 24 orang, SBMPTN itu 28, dan ujian mandiri kurang lebih 20-an yang diterima gitu, Kak. Jadi cukup ketat, dan untuk tingkat keketatan sendiri PWK UGM selalu masuk 10 besar di UGM. Jadi nggak perlu takut juga sih, Kak, tapi ya harus semangat aja buat teman-teman kalau masuk PWK UGM. Kayak gitu, Kak. Oke, jadi peminatnya banyak, tapi kuotanya dibatasi banget gitu ya, 80 ya. Jadi untuk teman-teman Camaba yang berminat di PWK UGM harus lebih ekstra gitu ya usahanya ya. Yoi, bener banget, Kak.
Oke, nah, nah setelah kuliah selama kurang lebih 5 semester nih ya sekarang, pasti banyak banget nih pengalaman yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman maba. Nah, boleh nggak ngasih tips ke para maba, apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive gitu di jurusan ini nantinya? Untuk di PWK sendiri sebenarnya yang paling jadi kunci adalah berteman dengan sebaik-baiknya di PWK juga. Hubungan baik antar sesama manusia, karena di sini benar-benar nanti kerjasama yang paling penting, poin utamanya. Lalu secara general aja Kak, aku ngasih taunya, jangan takut untuk menghadapi hal-hal yang baru, karena kan PWK sendiri ini adalah pelajaran yang mungkin keilmuannya baru banget ya, fisika, kimia, biologi dibuat seminimal mungkin untuk didapatkan, dan desain didapatkan secara bertubi-tubi, dan itu mungkin di SMA atau SMK belum diajarkan sepenuhnya. Jadi di sini jangan takut dengan hal itu, karena kita semua bareng-bareng menghadapi hal itu gitu. Lalu mungkin tambahannya lagi adalah bersyukur mungkin ya. Bersyukur karena ketika udah masuk kuliah biasanya teman-teman kayak mengeluh gitu kan. Padahal balik lagi kita lihat, merefleksikan diri bahwa yang masuk universitas itu tidak banyak yang bisa berkesempatan untuk berkuliah. Jadi syukuri hal tersebut dan banyak-banyak bersyukur pokoknya Kak ketika udah kuliah. Mungkin itu tips survive atau ya, karena ketika bersyukur atau merefleksikan diri biasanya langsung kayak semangat lagi untuk kuliah. Semangat. Gitu, Kak. Oke. Ya. Nah pasti kuliah di PWK ini khususnya atau di semua jurusan pun ada tantangan tersendiri ya. Benar Kak. Nah dikasih tahu nggak suka dukanya atau tantangan-tantangan apa sih yang biasanya yang pernah dialami gitu ya selama kuliah di PWK UGM? Baik. Untuk sukanya sendiri, PWK UGM ini benar-benar enak ya Kak, karena satu lokasinya di Yogyakarta, yang kedua dosennya humble dan baik, jadi benar-benar bisa dibilang seperti teman, karena mereka tidak apa ya, biasanya mungkin teman-teman mendengar kalau dosen teknik itu sangat sering ngejudge, bukan ngejudge, jadi tegas sekali ya, sangat tegas. Dan memang benar di teknik-teknik lain di UGM ini tegas-tegas, dan di PWK UGM juga sama tegasnya, namun mereka tidak masih terbuka dan sering malah mereka yang memulai untuk berdiskusi seperti teman gitu, tukar informasinya. Itu sukanya lagi ya Kak. Terus kegiatannya dan anak-anak di PWK UGM ini benar-benar ngerasa kayak kita cepat berkeluarga, karena di sini ada budaya yang memang membuat kita gak ada barrier antara kakak tingkat, ada tingkat antar teman tuh tidak terlalu banyak. Nah, untuk dukanya sendiri mungkin mungkin karena saya rantau jauh dari orang tua, tapi itu nggak masalah. Tapi itu ya mungkin ya. Terus untuk di PWK UGM ini mungkin banyak keilmuan yang masih belum difokuskan, tapi itu juga lama-kelamaan akan difokuskan oleh tenaga pendidikan di sini. Dan mungkin untuk teman-teman, itu mungkin yang saya rasakan dukanya ya, kayak ada beberapa keilmuan yang kurang fokus. Tapi di sini adalah tantangan teman-teman untuk mempelajari secara autodidak terkait hal tersebut. Jadi semangat aja deh kalau di PWK UGM, survive, enak, enjoy. Oke. Ya tiga kunci utamanya gitu buat survive di jurusan ini. Iya. Oke, nah banyak juga nih yang nanya tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana? Untuk di PWK UGM ini yang paling base-nya ya Kak, biasanya pasti akan bisa masuk ke pemerintahan. Ini terkait tentang dinas tata ruang, mengenai tata ruang, infrastruktur dan segala dan hal-hal mengenai wilayahan. Luas lapangan pekerjaannya, karena memang di Indonesia ini hal-hal terkait pemetaan dan perencanaan ini belum semuanya terkomputasi atau terkumpul menjadi sistem yang daring ya Kak, secara online. Maupun pemetaannya udah digital itu belum. Jadi di sini lapangan kerja untuk PWK UGM terkait hal tersebut sangatlah besar. Selain itu juga kita bisa concern lapangan kerjanya bisa masuk ke developer permukiman, pengembang transportasi, pengembang pariwisata dan lain-lain. Nanti itu semua akan terbuka ketika teman-teman udah masuk. Ketika masuk mungkin ngerasanya aku nanti kerja apa ya? Tapi ketika udah 2 tahun, di tahun kedua atau tahun ketiga itu udah kerasa, nanti PWK aku ternyata bisa milih banyak. Dan mungkin yang membingungkan itu bukan mau kerja apa, tapi mau kerja
yang penjurusan mana, karena memang benar-benar menarik gitu Kak pilihannya. Kayak gitu. Dan ternyata luas gitu ya prospek kerjanya ya. Iya Kak, benar sekali. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari aku nih tentang rencana dan harapan setelah lulus nih seperti apa? Oh ya, untuk perencanaan wilayah dan kota sendiri, mungkin semua mahasiswa dan alumni juga mungkin sama ya. Harapannya ketika udah lulus di PWK UGM ingin sekali merencanakan tata ruang maupun kota ataupun wilayah dengan lebih baik di Indonesia. Karena kalau kita udah belajar di PWK UGM ini tuh banyak sekali hal-hal keruangan yang tidak sesuai gitu, atau bukan tidak sesuai tapi tidak pas Perlu dengan diperbaiki. teori atau pembelajaran ya yang kita udah dapatkan, dan ini sebenarnya bisa kita lakukan, dan harapannya juga pasti kalau di PWK ini kita hablum minallah hablum minanas, bisa berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain ya, karena memang bisa dibilang concernnya atau tujuan goals dari PWK ini adalah membuat better space, better living, membuat ruang yang lebih baik dan juga membuat kehidupan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Kayak gitu Kak. Oke, semoga dilancarkan ya nanti ya segala usahanya gitu ya untuk menuju ke sana. Oke, kita beralih ke pertanyaan. Amin. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari siapa tadi teh yang nanya? Ada pokoknya mana ya? Oh, dari Nurul Intan. Kak, ini PWK ini saintek kata, atau aku pernah dengar katanya sosum juga bisa. Oh, untuk ke PWK UGM ya? Untuk masuk PWK UGM, untuk masuk PWK UGM saintek atau sosumnya itu? Ya, untuk PWK UGM sendiri masuk tentunya jalurnya saintek. Tapi memang yang kita pelajari itu kebanyakannya adalah hal-hal terkait sosum. Jadi untuk yang mau masuk ke PWK UGM, mau nggak mau harus belajar saintek dulu, karena memang di sini bisa dibilang saintek dan sosumnya itu menjadi dasar utama untuk mempelajari keilmuan di PWK, karena sekali lagi PWK ini adalah ilmu tentang perencanaan, designing, planning, dan ini adalah hal yang baru. Jadi saintek dan sosum itu merupakan landasannya. Mungkin gak apa-apa kan ini panjang ya. Tambahin lagi, mungkin alasan kenapa PWK saintek karena memang hal-hal yang keteknisannya atau yang hitung-hitungannya itu benar-benar bukan dari landasannya dari saintek itu akan bingung gitu Kak. Kayak gitu sih. Oke, jadi meskipun banyak belajar sosumnya tapi tetap saintek gitu ya untuk masuknya. Iya Kak. Oke, nah Kak Isan, sebelum kita nutup live kali ini mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman, boleh silakan. Nah, mungkin buat teman-teman yang emang minat nih ke PWK UGM, bisa banget dan istiqomahkan diri untuk belajar, maksudnya berjuang terus, karena PWK UGM bisa dibilang adalah tempat belajar yang sangat-sangat baik dan bisa banget untuk mengembangkan diri di sini, dan juga bisa dibilang PWK ini bisa bermanfaat untuk nanti kerja, tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, bagi nusa bangsa dan negara, bisa dibilang seperti itu ya. Dan juga mungkin kalau saya sendiri bisa dibilang orangnya cukup bosenan, dan buat teman-teman bisa dibilang di PWK UGM ini tuh hal-hal yang dari ini sangat menarik, sehingga bisa dibilang tidak mudah bosan untuk belajar di sini. Jadi apabila teman-teman tertarik, monggo istiqomahkan diri, perkuat hati dalam diri untuk masuk PWK UGM. Kayak gitu aja sih Kak. Oke. Semoga makin memotivasi teman-teman yang pengen masuk ke PWK UGM ya Kak ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih pengen tanya atau kepo nih tentang PWK UGM, boleh nanya ke Kakak nggak? Ya, boleh banget, langsung aja DM free. Pokoknya bebas aja deh. Oke. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Isan udah mau sharing dengan kita tentang pengalaman kuliah dan informasi jurusannya.